Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih kepada semua hambanya. Berkat karunia Allah masih memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak, berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat selamat. Sehingga Allah izinkan sampai hari ini kita masih menghirup udara dengan bebas. Semoga kasih sayang Allah kepada kita semakin menambah rasa syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada manusia paling mulia, suri tauladan terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk golongan umatnya yang menerima syafaat di hari kiamat jika kita mampu berittiba terhadap sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ayunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Itu adalah nikmat yang terindah. Mumpung kita masih bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan ini, kita gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan momen indah ini untuk mengikat hati, pikiran, perasaan, dan tindakan kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi akidah dalam kehidupan kita. Akidah yang berasal dari bahasa Arab, dari kata aqada, yaitu aqdan, yang berarti sebuah ikatan, perjanjian, simpul, dan kokoh. Istilah ini sering digunakan dalam sebuah sebutan dalam pernikahan ataupun dalam jual beli. Sebagai contoh, akad nikah artinya adalah sebuah ikatan yang kokoh antara laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi sah hubungan tersebut secara agama dan menjadikan laki-laki dan perempuan tersebut suami dan istri. Dan ada pula akad dalam jual beli. Di situ adalah ikatan antara penjual dan pembeli terhadap sebuah barang, sehingga terjadi sebuah transaksi yang sah dan legal. Akidah itu sangat penting bagi kehidupan kita, sebab akidah adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, keyakinan yang kita tanamkan dalam hati kita, kebenaran, kemudian disertai dengan perbuatan kita. Akidah ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan keimanan, di mana keimanan tersebut adalah keyakinan sepenuh hati dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Akidah itu adalah fondasi utama di dalam agama Islam. Akidah adalah ikatan antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Itu artinya adalah hablum minallah. Jadi ada hubungan antara kita sebagai manusia dan Allah sebagai Sang Pencipta. Ayunda yang dirahmati Allah, ruang lingkup akidah itu ada 4.
ilahiyah atau ketuhanan. Kita harus meyakini tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan perbuatan Allah. Kemudian yang kedua adalah nubuwah atau kenabian. Nubuwah adalah yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Kita yakini sifat-sifat para nabi, tugas-tugas, keputusan-keputusan yang diambil, kemudian mukjizatnya, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Kita yakini keberadaannya dan kita aplikasikan isi kitab tersebut di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah ruhaniyah atau kerohanian. Kerohanian ini berhubungan dengan alam non-material atau metafisika, suatu yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, seperti keberadaan malaikat, keberadaan jin, setan, dan roh. Itu harus kita yakini bahwa makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu memang benar adanya. Kemudian yang keempat adalah sam'iyah. Sam'iyah di sini adalah sesuatu yang membahas tentang kehidupan di alam kubur, di alam barzah. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat, tentang nantinya kehidupan dibangkitkan dari kubur dan kehidupan ketika kita berada di akhirat. Dan kita harus meyakini itu, bahwa kehidupan setelah di dunia ini akan ada kehidupan yang namanya kehidupan akhirat. Ruang lingkup akidah tersebut Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ayunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kedudukan akidah di dalam Islam itu sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Kedudukan akidah di dalam Islam yang pertama adalah akidah merupakan sebuah landasan, sebuah fondasi bagi setiap perbuatan, setiap amal manusia. Jika manusia dalam melakukan segala perbuatan tidak disertai dengan akidah, tidak disertai dengan iman, maka sia-sia saja amalnya, dan dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allah jelaskan di dalam surat Al-Asr. Di situ Allah menjelaskan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Jadi, mari kita jadikan setiap langkah kita disertai keimanan, kita landasi dengan rasa iman, supaya amal ibadah kita tidak sia-sia. Kemudian yang kedua, akidah
adalah sebuah misi dakwah dari para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai dengan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, membawa misi utama, yaitu menyeru kepada keesaan, menyeru ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, para nabi, menyeru kepada keesaan Allah dan berusaha untuk menghindarkan para umatnya untuk mendustakan Allah. Kemudian yang ketiga, akidah akan membawa keselamatan bagi kehidupan kita di dunia dan akan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika kita memiliki akidah yang benar, maka kita akan memperoleh kebaikan dan kemaslahatan sepanjang hidup kita. Jika akidah kita benar, maka insya Allah kita akan cepat merespon jika ada ajakan kebaikan, dan kita akan menghindar jika ada ajakan kemaksiatan. Orang yang memiliki akidah yang buruk, maka kehidupannya akan terasa sempit, terasa sesak. Bahkan ketika Allah uji dengan ujian yang ringan pun, dia akan merasa begitu berat dan berputus asa. Berbeda dengan orang yang beriman, orang yang memiliki akidah yang benar. Meskipun mereka diuji dengan ujian yang berat menurut ukuran manusia, maka mereka tidak akan pernah putus asa. Mereka akan selalu bersabar dan meyakini bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayunda nasya yang dirahmati Allah, maka marilah kita membenarkan akidah kita. Marilah kita melakukan segala sesuatu kebaikan dengan disertai rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.